Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua ya. Pada siang hari ini menjelang sore ya, kita akan sedikit memberikan pencerahan tentang kesehatan mata pada ibu hamil ya. Mungkin teman-teman sering lihat ya ibu hamil kan ya, mungkin atau sekarang teman-teman lagi hamil nih, jadi tertarik nih, wah ini bahas masalah apa nih ya. Nah ya kan, sekarang ada acara baby shower ya kan. Jadi untuk ibu hamil tuh di trimester ketiga biasanya dia ada foto shoot gitu ya untuk sedang hamil gitu ya. Tapi believe in me ya, tidak seindah ini kalau ibu hamil ya, bener nggak teman-teman semua? Kalau ibu hamil tuh ini karena dia mau foto aja kelihatannya happy, ibunya ya, ibu hamil ini kelihatan happy, tapi pada kenyataannya ibu hamil itu penuh dengan cobaan, bener nggak teman-teman? Ya ada yang yang mengeluh salah satu organnya pasti ada masalah ya, entah itu waktu trimester pertama, trimester kedua, ketiga ya, apalagi mau melahirkan tuh pasti ada aja yang dikeluhin ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki pasti ada keluhannya, entah itu pusing lah, giginya yang bermasalah lah, dan matanya juga kadang-kadang itu menimbulkan keluhan ya pada sebagian teman-teman yang ibu hamil ya, pada ibu hamil. Contohnya apa aja sih yang bisa dikeluhkan oleh ibu hamil ya? Nah, contohnya ini. Kalau kita lihat ya, bola mata itu seperti ini ya teman-teman. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, bola mata itu seperti ini. Kalau misalnya kita potong melintang begitu ya, potongnya begini. Nah, kelihatan yang seperti ini. Ya, kalau dari depan kelihatannya yang sebelah kanan itu ya, gambar yang sebelah kanan itu kayaknya kecil banget ya mata ya, cuman segitu doang, cuman kelihatan segini doang. Padahal kalau kita lihat lagi, bola mata itu lumayan besar loh ibu-ibu ya, bapak-bapak sekalian, teman-teman. Jadi lebih besar daripada bola pingpong ya, segede itulah gitu ya. Nah, jadi bisa bermasalah atau kesehatan mata pada ibu hamil nih, apa aja yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama itu kelopak matanya ya, kelopak mata yang bikin kita berkedip nih kayak begini kan ya, ada kelopak mata atas, ada kelopak mata bawah. Nah itu bisa bermasalah. Kenapa sih? Kenapa kok ibu hamil ini banyak banget masalahnya yang saya bilang tadi, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa? Why? Ya, kenapa? Apa yang terjadi? Karena ya hormon pada ibu hamil itu berubah ya, ada tambahan ya. Jadi ada hormon yang dia meningkat pada saat seorang wanita itu hamil. Nah, dengan adanya hormon yang meningkat tersebut, otomatis organ-organ dalam tubuh ibu tersebut itu juga akan berpengaruh, sedikit banyaknya akan berpengaruh. Salah satunya berpengaruhnya ke mata ya. Contohnya di kelopak mata. Ini bisa lebih oily, jadi lebih berminyak dia ya, lebih berminyak. Kadang-kadang ada keluhan gatal lah ya kan, ada malah juga kadang-kadang kering, tergantung kalau orang Jawa bilang gawan bayen. Nah ya kan, ada orang yang seperti itu. Emang ngidamnya memang seperti itu ya. Jadi permasalahan waktu hamil itu tiap orang beda-beda.
ya, kelopak matanya cenderung kering, ya, kemudian cenderung berminyak, tergantung ya, masing-masing orang beda-beda. Itu kalau kelopak mata. Belum lagi kalau konjungtiva. Konjungtiva tuh kalau gambar yang sebelah kanan ini yang warna putih. Ya, yang warna putih itu yang di luarnya warna hitam itu, di luarnya warna putih itu bisa merah. Ya, kadang-kadang kita lihat, loh kok matanya merah? Nah, itu konjungtivanya ya. Itu juga karena pembuluh darahnya dia melebar, ya, pembuluh darahnya dia melebar, otomatis kita melihat merah. Itu terjadi juga karena hormon bisa. Ya, kemudian yang kita lihat sepertinya warnanya hitam, padahal itu bukan hitam ya, itu kornea ya, warnanya bening. Jadi kalau kita lihat dari samping mata sebelah kiri itu yang kelihatan belendu apa ya, kelihatan cembung. Nah, kalau kita analogikan itu seperti softland. Pernah tahu ya Bapak Ibu teman-teman sekalian softland. Nah, itu kan warnanya bening tapi agak cembung. Nah, itu kornea. Ya, itu juga bisa terjadi permasalahan ya. Terus kalau kita urut sampai belakang ya, kita urut sampai belakang, akhirnya nanti bisa ke lensanya, bisa ke korpus apa namanya? Korpus humor humor aquos bukan korpus apa namanya? badan kaca namanya ya. Jadi bentuknya bisa bulat seperti itu mata karena ada badan kaca di dalamnya, itu ada badan kaca sehingga mata bisa menjadi bulat seperti itu ya. Terus kemudian ya warna oranye sebelah kiri itu ada saraf mata ya. Nah, saraf mata nih biasanya yang ibu-ibu hamil nih sering diminta konsul ya sama dokter penyakit, dokter obgynnya, dikonsulkan ke kami, ke dokter mata. Ada masalah nggak untuk saraf matanya? Nah, seperti itu. Kita lihat untuk apa namanya slide-nya. Nah, ya yang saya bilang tadi ya, karena hormon. Kemudian mata luar tadi, mata luar itu apa dok? Yang tadi yang kita bahas tadi, yang kelihatan dari luar tadi ya, yang kelihatan dari depan tadi, yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri ya, mata luar, mulai dari kelopak mata, kemudian konjungtiva, selaput lendir mata, kornea itu selaput bening mata, ya, kemudian sampai lensa itu adalah mata luar. Kalau saraf mata itu yang saya bilang tadi yang warna orange ya, retina ya. Ini juga bisa bermasalah teman-teman sekalian ya. Dan satu lagi adalah kelainan perkacamataan atau anomali refraksi. Ini biasanya juga ibu-ibu tuh bilang gini, dok kacamata saya kok udah nggak enak ya. Kok bisa ya? Padahal ini baru loh dok, sebelum hamil saya sudah periksa. Tapi ini sementara hamil, kok rasanya kok nggak enak ya? Nah, kembali lagi ibu-ibu ya, karena satu hormon. Ya, hormon itu bisa mempengaruhi kelainan perkacamataannya. Ya. Jadi penglihatannya bisa sedikit terganggu oleh karena hormon. Bisa dia karena produksi air matanya berkurang, ya terganggu, otomatis penglihatannya juga akan terganggu ya. Akhirnya kacamatanya jadi nggak enak ya. Atau karena hormon itu tadi yang menyebabkan mata cepat lelah ya. Jadi ibu hamil itu matanya cenderung apa namanya lelah ya, cenderung lelah karena hormon. Oleh sebab itu pada saat hamil biasanya tidak bisa kita periksa kacamata ya. Jadi misalnya ibu hamil ini ngotot banget, misalnya gini, dokter kacamata saya tuh udah patah, dia bilang gitu. Gimana dong, saya nggak bisa lihat nih, padahal dia sementara hamil. Nah biasanya kita sarankan seperti ini, Bu, sabar dulu ya. Setelah selesai melahirkan, biasanya 3-6 bulan itu hormon pada ibu hamil itu sudah stabil, baru kita koreksi kacamata. Jadi caranya bagaimana? Kita berikan obat tetes, ya, kita berikan obat tetes untuk ibu yang sedang hamil untuk menetralisir apa namanya buram
yang diakibatkan karena mata lelah tadi, ya. Karena apa? Nanti kalau misalnya kita ukur kacamata pada saat hamil, hormon tidak stabil, kacamatanya itu nanti setelah selesai melahirkan nggak bisa dipakai lagi karena ukurannya udah balik ke semula lagi, ya. Jadi makanya kenapa kita kok nggak pernah kasih kacamata pada saat periksa kacamata, ya, pemeriksaan kacamata pada saat sedang hamil. Kemudian yang saya bilang tadi nih, ibu-ibu hamil ya dengan pemakaian kacamata, misalnya dia ukurannya lebih dari 3, biasanya seperti itu ya, dokter obgyn, dokter kandungan, dia akan mengirim ke kami, minta konsulan ya, konsul ke kita. Apakah bisa melahirkan secara normal? Nah, itu mesti pertanyaannya. Nah, kalau enggak, pertanyaannya seperti ini. Apakah ada tanda-tanda kelainan pada pasien ini? Nah, gitu pertanyaannya. Oke. Karena dokter obgyn tidak bisa memeriksa, alhasil dokter mata yang periksa, ya. Dokter mata hanya memeriksa apakah ada kelainan atau tidak, titik. Ya. Jadi kalau misalnya ada kelainan, kita akan bilang di surat konsulan, ini saraf matanya ada kelainan, gitu ya. Atau kalau tidak ada kelainan, kita akan bilang ini ibu ini saraf matanya baik. Nah, seperti itu. Ya. Tapi kalau dokter mata disuruh milih, dok saya gimana? Ini minus saya memang tinggi dok, minus 10 misalnya seperti itu. Dokternya suruh konsulkan ke dokter mata dok. Terus gimana dong saya? Bisa nggak dok melahirkan normal gitu ya? Kan pasti ibu-ibu, saya rasa nih, semua ibu-ibu kepingin normal ya. Kalau kecuali kalau kepepet banget, ada sesuatu kondisi yang menyebabkan harus seksio, ya kita seksio. Tetapi kalau tidak, ya kita akan melakukan persalinan normal. Nah, dokter mata itu tidak berhak atau bukan wewenang kami, dokter mata, untuk menentukan ibu boleh persalinan normal atau tidak. Ya, jadi yang memberikan keterangan sehat, ya sehat mata, ini ada masalah atau tidak, itu memang wewenang kami. Tetapi wewenang untuk dia boleh melahirkan normal atau tidak, itu wewenangnya dokter obgyn. Ya, dokter kandungan, ya. Kenapa sih kok kayak gitu? Karena apa? Ada orang yang melahirkan dengan minus yang tinggi, sangat tinggi ya, 12, 10 gitu ya. Normal, fine-fine aja, nggak masalah, ya. Retinanya nggak robek, ya, saraf matanya fine-fine aja. Tetapi ada orang yang minusnya itu sedikit, 1 gitu ya, 1,5, melahirkan normal, dah robek. Melahirkan seksio, melahirkan dengan operasi, robek. Jadi nggak bisa jadi patokan, ya kan? Menurut penelitian, entah itu mau melahirkan normal, entah itu mau melahirkan secara operasi, itu resikonya sama, ya, sama saja bisa menyebabkan robek di saraf mata pasien tersebut, ya. Jadi pinter-pinter ibu aja nego sama dokternya. Ini saya kepingin normal dokter gitu. Kan hasilnya dari dokter mata normal. Nah, jadi negonya itu antara ibu dan dokter obgynnya, bukan dengan dokter matanya, ya. Dokter mata hanya memberikan keterangan bahwa matanya ibu itu sehat, ya, normal, bagus, nggak ada masalah. Apalagi ya dokter Batlina, kayaknya itu saja deh ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan kesehatan mata pada ibu hamil. Ya, terima kasih dokter Batlina. Mungkin ada pertanyaan, silakan.